Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan yaitu tentang ICT literasi, eh, yaitu tentang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam singkatan TIK ke dalam proses pembelajaran apa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Dunia telah berubah dewasa. Ini kita hidup dalam era informasi dan global. Dalam era informasi kecanggihan teknologi, informasi dan komunikasi telah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang cepat tanpa terhambat oleh batas ruang dan waktu. Dari Dairon and Foss tahun 1999. Berbeda dengan era agraris dan industri, kemajuan suatu bangsa dalam era informasi sangat tergantung pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan yaitu namanya produktivitas dan karakteristik masyarakat seperti yang dikenal dengan istilah masyarakat berbasis pengetahuan atau knowledge basis seperti siapa yang menguasai pengetahuan maka ia akan mampu bersaing dalam era globalisasi. Selanjutnya poin yang A itu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, setiap negara berlomba untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membangun yang namanya membudayakan masyarakat berbasis pengetahuan agar dapat bersaing dalam era globalisasi atau era global. Apa akibatnya? Negara yang telah maju dan mampu mengintegrasi teknologi tersebut secara sistematik atau holistik melompat berkali lipat jauh lebih maju. Beberapa contoh yang telah maju dan jauh meninggalkan Indonesia di antara adalah Singapura, Jepang, dan Korea. Sementara itu negara-negara berkembang yang lain belum mampu yang namanya mengintegrasikan teknologi tersebut. Secara kompresif, semakin berkali lipat jauh tertinggal. Kondisi seperti ini dinamakan kesenjangan digital. Saat ini, pemerintah Indonesia melakukan percepatan pembangunan dengan merangkul swasta penyediaan layanan komunikasi. Pemerintah merencanakan program Universal Service Operation yang disingkat UCO sebagai salah satu inisiatif pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah terpencil. Dengan USO diharapkan semakin banyak rakyat terlayani. Dan pada tahun 2010, pemerintah membangun infrastruktur jaringan internet dan komunikasi yang bisa menjangkau ke pelosok-pelosok Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan mengintegrasikan TK ke dalam proses pembelajaran? Mari kita bandingkan dua kalimat tersebut. Learning to use, yes, if we using ICT to learn. Secara sederhana mengintegrasikan TK dalam proses pembelajaran semakna dengan menggunakan TK untuk belajar, yaitu using Intel to learn sebagai lawan dari belajar menggunakan TK learning to use. Sebenarnya UNESCO mengadopsi tahap penggunaan TK dalam pembelajaran ke dalam 4 tahap. Yang pertama, emerging, applying, integrating, dan transforming. Nah, mengapa mengintegrasikan TK ke dalam proses pembelajaran penting? Ya, karena pendekatan topik time the can approach pada pendekatan ini, topik atau satuan pembelajaran dijadikan sebagai acuan sederhana. Selangkah yang dilakukan adalah menentukan topiknya apa, yang kedua menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan yang ketiga menentukan aktivitas pembelajaran dan software. Nah, bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses pembelajaran? Jawabannya sangat berkaitan erat dengan mempersiapkan sumber daya manusia untuk siap memasuki era masyarakat yang berbasis pengetahuan knowledge basis seperti tahun 2020 Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas nafta. Pada masa itu masyarakat Indonesia harus memiliki ICT literasi yang mumpuni dan kemampuan menggunakan untuk meningkatkan produktivitas atau knowledge basis code. UNESCO tahun 2002 menyatakan bahwa pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran itu memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk membangun knowledge basis habits seperti kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari mengolah atau mencari informasi, mengubah menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikan kepada orang lain. Untuk mengambil keterampilan menggunakan literasi itu poin yang kedua dan ketiga untuk meningkatkan efektivitas dan
efisien proses pembelajaran. Nah, untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan akankah integrasi TIK ke dalam proses pembelajaran dalam konteks kondisi Indonesia saat ini dapat berjalan dengan baik? Fakta nyata menunjukkan bahwa ada upaya secara sporadis dan beberapa sekolah-sekolah, baik sekolah negeri ataupun swasta, di beberapa kota besar di Indonesia yang telah berupaya mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses pembelajaran. Walaupun mungkin belum sempurna, tapi telah menunjukkan adanya perbedaan baik bagi hasil belajar maupun apresiasi siswa, orang tua maupun guru. Contoh kecilnya seperti contohnya penting untuk dijadikan sebagai catatan ke depan untuk upaya beberapa sekolah yang secara sporadis itu perlu mendapatkan dukungan secara nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan dapat mengakomodasikan masalah penting ini secara top-down mengeluarkan suatu kebijakan pemanfaatan TIK atau teknologi informasi komunikasi untuk pendidikan education yang disertai dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Akankah pendidikan Indonesia berjalan di tempat sementara negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand melesat jauh ke depan melalui visi dan misi educationnya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.